Rahasia kitab Henokh dan Alkitab Ethiopia yang terungkap hari ini bukan sekadar pertanyaan akademis, melainkan misteri mendalam yang membentang selama berabad-abad dalam keheningan dan menjangkau kita di saat kegelapan rohani tumbuh dan umat manusia berseru-seru mencari jawaban. Sejak fajar iman, suara-suara kenabian telah mengumumkan bahwa akan ada kitab-kitab yang disegel, pesan-pesan tersembunyi yang hanya akan dipahami ketika akhir zaman mendekat. Hal ini tertulis dalam kitab Nabi Daniel, pasal 12 ayat 4, di mana malaikat memerintahkan, "Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Pernyataan ini bukanlah detail yang hilang dalam sejarah, melainkan sebuah kunci kenabian yang terbuka di hadapan kita hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini, kitab suci telah mengantisipasi bahwa pengetahuan akan ditahan dan kemudian dilepaskan di masa-masa penderitaan dan kesengsaraan. Henokh, seorang pria yang berjalan bersama Allah, meninggalkan kesaksian tertulis yang bertahan di tengah bayang-bayang dan penganiayaan, khususnya terpelihara dalam tradisi Ethiopia. Selama berabad-abad, sementara banyak bangsa melupakannya, Ethiopia melestarikan teks-teks yang menggemakan peringatan tentang malaikat yang jatuh, penghakiman ilahi, dan hari-hari kegelapan yang akan mendahului kemuliaan anak manusia. Pertanyaan yang tak terelakkan yang muncul di hadapan kita adalah, mengapa wahyu-wahyu semacam itu disembunyikan, dan mengapa baru sekarang, di tengah kekacauan dunia, wahyu-wahyu itu bergema? Kitab Wahyu, pasal 10, menggambarkan adegan seorang malaikat yang berkuasa turun dari surga, memegang sebuah kitab kecil yang masih tertutup di tangannya. Yohanes mendengar suara yang memerintahkannya untuk tidak menuliskan semua yang diwahyukan, karena sebagian darinya akan tetap diam sampai waktu yang tepat. Keheningan ini, misteri ini, secara langsung berbicara kepada gagasan bahwa tidak semua pengetahuan akan disampaikan sekaligus, tetapi akan ada perkembangan, suatu penyingkapan, hingga kegenapan waktu tiba. Dalam ruang penantian inilah kitab Henokh dan Alkitab Ethiopia memperoleh makna penting, bukan sebagai pengganti firman Allah, melainkan sebagai saksi yang meneguhkan apa yang telah ditulis. Kehadiran kitab ini di antara orang-orang Ethiopia bukanlah suatu kebetulan historis, seolah-olah Allah telah menetapkan bahwa suatu bangsa akan menyimpan sesuatu di dalam dirinya yang akan berfungsi sebagai tanda akhir zaman. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 24 memperingatkan bahwa sebelum kedatangannya akan ada tipu daya, peperangan, desas-desus, wabah penyakit, dan tanda-tanda di langit. Kitab Henokh membahas tema-tema ini secara tepat, menunjuk pada kerusakan umat manusia, tindakan orang-orang yang jatuh, dan penghakiman yang semakin dekat. Apa yang dulunya tampak jauh dan bahkan mistis kini menggemakan peringatan bagi generasi yang telah menyaksikan perkalian pengetahuan dan kemajuan teknologi yang digambarkan oleh Daniel. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Henokh tidak hanya menjalani kehidupan yang benar, tetapi juga bernubuat tentang penghakiman. Surat Yudas dalam Perjanjian Baru ayat 14 dan 15 mencatat kata-kata yang dikaitkan dengannya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas semua orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang telah mereka lakukan. Seolah-olah selama berabad-abad, suaranya masih berseru menentang ketidakadilan manusia, mempersiapkan hati untuk penyataan kebenaran. Kesaksian ini tidak dapat diabaikan, karena tidak hanya bergema tetapi juga digenapi di depan mata kita. Misteri seputar kitab Henokh dan pelestariannya dalam tradisi Ethiopia memaksa kita untuk merenungkan kedaulatan ilahi atas sejarah. Tidak ada yang luput dari kendali yang maha kuasa. Jika tulisan-tulisan ini dipisahkan, itu bukan karena kehilangan relevansinya, melainkan karena harus diingat pada waktunya, ketika dunia siap mendengar dan melihat penggenapan nubuat-nubuat yang tampaknya masih jauh. Ketidakjelasan yang menyelimuti teks-teks ini bukanlah tanda ketiadaan, melainkan sebuah tujuan. Dia yang memeteraikan kitab Daniel adalah Dia yang sama yang membuka mata generasi yang gelisah
dan haus akan wahyu. Para nabi selalu menunjukkan pergulatan terus-menerus antara terang dan gelap, antara kebenaran dan tipu daya. Di akhir zaman, pergulatan ini semakin intensif. Apa yang dulunya tersembunyi menjadi terang, bukan untuk menggantikan kebenaran kitab suci, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap firman Allah itu setia dan terpenuhi. Kitab Henokh berbicara tentang kewaspadaan, penghakiman, kemuliaan di masa depan, dan pesan-pesan ini berpusat pada harapan yang sama yang diwartakan oleh para nabi dan rasul. Kitab ini bukanlah tambahan bagi Injil, melainkan gema yang meneguhkan keseriusan firman yang telah diwahyukan. Saat kita mengamati situasi dunia, kita melihat manusia berlarian dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang dinubuatkan Daniel. Pengetahuan bertambah, dan pada saat yang sama, kejahatan ditinggikan. Peringatan-peringatan kuno memiliki makna kontemporer, seolah-olah lembaran sejarah telah hidup kembali, berseru melawan mereka yang mengabaikan panggilan menuju kekudusan dan pengharapan di dalam Kristus. Rahasia yang tampaknya terkubur muncul kembali sebagai tanda kenabian bagi generasi ini. Henokh putra Yared muncul dari halaman-halaman kitab suci sebagai sosok yang unik, diselimuti misteri, dan ditandai oleh keintiman yang begitu mendalam dengan Sang Pencipta sehingga kisahnya tak terpahami oleh manusia. Dalam kitab Kejadian, pasal 5 ayat 24 tertulis, "Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengangkatnya." Pernyataan sederhana ini syarat makna, karena di tengah generasi yang korup, di mana kekerasan merajalela, seorang pria berani hidup begitu benar sehingga ia tidak mengalami kematian. Henokh dikenang bukan hanya karena umur panjangnya atau silsilah tempat ia muncul, tetapi juga karena menjadi saksi hidup bahwa kita dapat berjalan dalam perjanjian yang terus-menerus dengan Tuhan. Sementara orang-orang pada zamannya tenggelam dalam kerusakan rohani, ia menonjol sebagai orang yang memelihara persekutuan sejati, terus-menerus, dan harian dengan Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, pengangkatannya menjadi tanda kenabian yang menunjuk kepada misteri yang bahkan lebih besar, yang diungkapkan dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menyatakan dalam pasal 4 ayat 17, "Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Pengangkatan yang begitu dinantikan oleh gereja menemukan dalam diri Henokh firasat yang hidup dan nyata bahwa janji semacam itu bukanlah sebuah alegori, melainkan realitas di masa depan. Kehidupan Henokh menunjukkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan intelektual, melainkan penyerahan diri yang praktis dan dilakukan setiap hari. Surat kepada jemaat Ibrani, pasal 11 ayat 5 menyatakan, "Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian ini, bahwa ia berkenan kepada Allah. Kesaksian ini bukanlah hasil ritual lahiriah, melainkan dari hati yang berserah. Iman yang ia jalani adalah jembatan antara dunia yang kasat mata dan yang tak kasat mata, antara bumi dan surga." Kesaksian Henokh menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di tengah masyarakat yang bergelimang kekerasan dan amoralitas, kita tetap dapat hidup dalam kebenaran di hadapan Allah. Konteks kitab Kejadian menunjukkan masa ketika kerusakan telah menyebar dengan cepat di antara keturunan Adam dan penghakiman air bah sedang dipersiapkan. Dalam skenario gelap ini, Henokh bersinar sebagai terang yang menyendiri, mengingatkan kita bahwa Allah selalu memelihara sisa umat yang setia, seseorang yang bersedia menjadi suara kenabian di tengah kekacauan. Namun yang benar-benar membuat Henokh begitu menarik bukan hanya fakta bahwa ia diangkat tanpa melihat kematian, melainkan warisan perkataan dan nubuat yang ditinggalkannya yang bergema selama berabad-abad. Rasul Yudas dalam Perjanjian Baru secara langsung menyebutkan Henokh dan pesan penghakimannya. "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas semua orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan." Yudas ayat 14 dan 15.
Di sini Henokh tampil bukan hanya sebagai teladan kehidupan yang saleh, tetapi juga sebagai seorang nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan yang mulia untuk menghakimi bangsa-bangsa. Kehadiran nubuat ini dari mulut seorang manusia yang hidup sebelum air bah menunjukkan bagaimana Allah menyatakan dirinya sepanjang sejarah dalam berbagai zaman dan bentuk. Sebelum Musa menulis hukum Taurat, sebelum para nabi mengumumkan pemulihan Israel, Henokh sudah berbicara tentang penghakiman dan kemuliaan di masa depan. Kehidupan dan perkataannya menjadi pengingat bahwa rencana ilahi selalu berjalan dan tidak ada satupun yang terjadi yang luput dari kendali Sang Pencipta. Henokh tidak tampak luar biasa dalam kemampuan manusianya, melainkan sebagai seseorang yang menjadikan iman sebagai kekuatan terbesarnya. Iman ini menuntunnya untuk merasakan apa yang kelak akan menjadi kenyataan bagi semua orang yang mencintai kedatangan Kristus, transformasi dalam sekejap mata tanpa mengalami kematian. Ia bagaikan anak panah yang menunjuk ke janji masa depan, sebuah contoh konkret bahwa apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 akan digenapi. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saat kita mengamati perjalanan hidupnya, menjadi jelas bahwa Henokh bukan sekadar sosok yang terisolasi, melainkan kunci interpretatif untuk memahami harapan gereja. Pengangkatan pribadinya mengantisipasi pengangkatan kolektif. Kehidupan persekutuannya dengan Allah menunjukkan jenis hubungan yang mempersiapkan seseorang untuk kekekalan. Nubuatnya tentang penghakiman mengingatkan kita bahwa tidak ada kenetralan dalam iman. Seseorang harus berjalan bersama Allah atau binasa bersama dunia. Dan mengingat kebesaran kesaksian ini, sebuah pertanyaan tak terelakkan muncul. Jika Henokh diangkat tanpa melihat kematian, apa yang akan ia lihat dan catat dalam tulisan-tulisannya, sampai pada titik di mana perkataannya telah melintasi ribuan tahun dan diingat dalam perjanjian baru sebagai peringatan akan akhir zaman. Di antara tulisan-tulisan kuno yang dilestarikan oleh tradisi Ethiopia, Kitab Henokh berdiri sebagai sebuah perjanjian yang syarat dengan gambaran surgawi dan peringatan keras, yang digaungkan langsung di halaman-halaman Alkitab itu sendiri. Teks ini tidak termasuk dalam kanon sebagian besar tradisi Barat, tetapi tidak pernah berhenti memengaruhi iman banyak orang, dan secara eksplisit disebutkan oleh Rasul Yudas yang mengingat perkataan Henokh tentang penghakiman ilahi. Fakta bahwa perjanjian baru merujuk pada isi ini menunjukkan bahwa pesan-pesannya tidak dapat dianggap sebagai spekulasi belaka, melainkan sebagai gema dari sesuatu yang telah dinubuatkan sejak zaman dahulu. Kitab ini dengan gamblang menggambarkan kejatuhan para malaikat yang meninggalkan rumah mereka dan merusak umat manusia. Tema ini tidak muncul secara terpisah, tetapi sejalan dengan apa yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 6, di mana anak-anak Allah kawin campur dengan anak-anak perempuan manusia, melahirkan raksasa-raksasa dan membawa kerusakan ke bumi. Narasi Henokh merinci peristiwa-peristiwa ini, berbicara tentang apa yang disebut para penjaga, makhluk-makhluk surgawi yang memberontak dan mengajarkan seni dan pengetahuan kepada umat manusia yang menyimpang dari kemurnian aslinya. Hasilnya adalah umat manusia terjerumus ke dalam praktik-praktik kekerasan, penyembahan berhala, dan penyimpangan yang mempercepat penghakiman yang akan berpuncak pada banjir besar. Kisah ini hendaknya tidak dipandang sebagai keingintahuan yang hilang dalam sejarah, melainkan sebagai lensa yang memperbesar apa yang telah dicatat dalam kitab suci. Kerusakan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga spiritual, buah dari aliansi terlarang antara surga dan bumi. Kitab Henokh menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak akan luput dari hukuman, dan bahwa Allah sendiri menyediakan rantai kekal bagi para malaikat yang jatuh hingga hari penghakiman. Detail ini beresonansi langsung dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nubuat Henokh melampaui masa lalu, karena nubuat ini memproyeksikan masa depan yang ditandai dengan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan. Yudas mengutip kata-kata ini ketika ia menyatakan,
Sesungguhnya Tuhan telah datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas semua orang fasik karena semua perbuatan fasik yang telah mereka lakukan. Pernyataan ini memiliki kekuatan yang sama dengan wahyu, di mana Kristus kembali sebagai hakim yang adil, disertai oleh bala tentara surgawinya. Oleh karena itu, kitab Henokh bukanlah penyimpangan dari wahyu Alkitab, melainkan sebuah penegasan akan keseriusan penghakiman dan kepastian bahwa Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela. Aspek menarik lainnya adalah deskripsi penglihatan surgawi, di mana Henokh merenungkan takhta Allah, para malaikat yang melayaninya, dan catatan perbuatan manusia di hadapan Yang Maha Tinggi. Penekanan pada kitab surgawi, di mana segala sesuatu dicatat ini, secara langsung menggemakan Daniel pasal 7, di mana sang nabi melihat takhta api dan kitab-kitab dibuka di hadapan yang lanjut usianya. Konvergensi kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Henokh tidak berjalan sendirian, tetapi roh yang membimbingnya adalah roh yang sama yang akan mengilhami nabi-nabi lain untuk mewartakan kebenaran yang sama di generasi yang berbeda. Kitab ini juga membahas sosok anak manusia, sebuah ungkapan yang kelak sering digunakan Yesus untuk merujuk pada dirinya sendiri. Dalam diri Henokh, anak manusia ini muncul sebagai hakim dan raja. Dia yang akan membawa keadilan dan memulihkan ciptaan. Detail ini tidak dapat diabaikan, karena menunjukkan bagaimana penantian akan Mesias telah ada jauh sebelum perjanjian baru. Ketika Kristus menampilkan dirinya sebagai anak manusia, ia mengklaim warisan kenabian ini menggenapi apa yang telah disaksikan Henokh berabad-abad sebelumnya. Membaca isi ini tidak mengurangi isi Alkitab, melainkan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana Allah selalu berfirman dengan berbagai cara. Pesan utamanya tetap sama. Ada penghakiman yang disediakan bagi orang jahat, ada kemuliaan yang dijanjikan bagi orang benar, dan ada kerajaan yang akan dinyatakan sepenuhnya ketika Tuhan datang kembali. Kitab Henokh dengan demikian menjadi kesaksian yang meneguhkan keseriusan Injil, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi dari mata Sang Pencipta. Namun jika kata-kata tersebut telah dilestarikan dan digaungkan selama berabad-abad, tak terelakkan untuk bertanya, bagaimana kesaksian ini tetap hidup sementara begitu banyak tradisi telah memilih untuk mengabaikannya? Dan mengapa Ethiopia menjadi penjaga warisan unik ini? Di antara sekian banyak tradisi Kristen yang tersebar di seluruh dunia, hanya sedikit yang memiliki sejarah seunik dan terpelihara, seperti gereja Ethiopia. Komunitas ini, yang berakar sejak abad-abad awal, tidak hanya menjaga iman Kristen tetap hidup di tengah kesulitan, tetapi juga melestarikan kitab-kitab dan kesaksian-kesaksian yang telah hilang di hampir setiap wilayah lain. Di antara tulisan-tulisan ini, terdapat kitab Henokh, yang dilestarikan dengan cermat dalam kanon Alkitab yang lebih luas, yang mengungkap aspek-aspek yang terlupakan oleh sebagian besar tradisi Barat. Kanon Ethiopia terkenal karena memasukkan karya-karya yang dalam konteks lain dianggap apokrif atau diabaikan begitu saja. Perbedaan ini tidak muncul secara acak, melainkan dari cara iman disebarkan dan dilestarikan di wilayah tersebut. Ketika kekristenan muncul di Ethiopia, kitab suci datang disertai dengan teks-teks yang di banyak tempat kemudian ditolak atau diabaikan. Namun, di sana, teks-teks tersebut dipertahankan sebagai bagian integral dari tradisi. Hal ini menunjukkan bukan hanya semangat historis, tetapi juga pemeliharaan ilahi dalam melestarikan kesaksian-kesaksian yang pada waktunya akan dikaji ulang. Pentingnya detail ini menjadi jelas ketika kita mempertimbangkan bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kesetiaan Allah dalam memelihara firman-Nya. Dalam Roma pasal 3 ayat 2, ia mengingat bahwa orang Yahudi dipercayakan dengan firman Allah yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu memilih sarana khusus untuk menjaga wahyu-Nya. Demikian pula pelestarian kitab Henokh oleh tradisi Ethiopia dapat dilihat sebagai demonstrasi kedaulatan ilahi dalam membangkitkan para penjaga untuk menjaga agar pesan yang akan memiliki relevansi khusus di akhir zaman tetap hidup. Fakta bahwa Ethiopia menyimpan tulisan-tulisan semacam itu juga memiliki bobot kenabian.
sepanjang sejarah, bangsa ini telah disebutkan secara signifikan dalam kitab suci. Nabi Yesaya dalam bab 18 berbicara tentang negeri yang dipenuhi sayap-sayap yang berdengung di seberang sungai-sungai Ethiopia. Sebuah referensi yang oleh beberapa ahli dikaitkan dengan partisipasi mereka dalam rencana ilahi. Kitab Kisah Para Rasul juga mencatat pertobatan sida-sida Ethiopia dalam bab 8 ketika ia membaca kitab Yesaya dan menemukan dalam diri Filipus penjelasan tentang Yesus sebagai penggenapan janji-janji. Pertemuan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa Ethiopia akan memainkan peran penting dalam memelihara iman dan menjaga kesaksian-kesaksian yang berharga. Alkitab Ethiopia, dengan memasukkan kitab Henoch, kitab Yobel, dan teks-teks lain yang tidak terdapat dalam versi-versi yang paling banyak dibaca, menawarkan kepada kita visi yang berbeda tentang kekristenan awal. Ini bukan tentang mempertanyakan otoritas kitab suci yang diterima secara universal, tetapi tentang memahami bagaimana Allah mengizinkan tradisi-tradisi yang berbeda untuk melestarikan fragmen-fragmen wahyu yang bersama-sama membentuk kesaksian yang bahkan lebih lengkap. Pemazmur menyatakan dalam Mazmur 119 ayat 89, "Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Firman itu kekal, dan pelestariannya bahkan melalui berbagai cara, menunjukkan bahwa Tuhan mengawasinya di setiap generasi." Sungguh menarik untuk mengamati bagaimana teks-teks ini yang dilestarikan oleh gereja Ethiopia tetap bertahan hingga hari ini sebagai bukti iman dan ketahanan. Meskipun kekaisaran bangkit dan runtuh, sementara tradisi dirusak atau dilupakan, Ethiopia tetap menjadi mercusuar pelestarian. Semangat ini tidak hanya melestarikan tulisan-tulisan langka, tetapi juga melindungi warisan spiritual yang di masa kemurtadan muncul kembali sebagai peringatan dan cahaya. Kehadiran kitab Henoch dalam kanon Ethiopia ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari alur cerita yang lebih besar, di mana Allah sendiri menggunakan suatu bangsa untuk menjaga pesan yang ditakdirkan untuk bergema di akhir zaman. Dan justru pada titik inilah pertanyaan yang tak terelakkan muncul. Mengapa tulisan-tulisan yang dijaga dengan cermat seperti itu tampaknya bergema tepat di zaman kita, ketika tanda-tanda kenabian berlipat ganda di hadapan kita? Seiring berjalannya waktu, kata-kata yang tersimpan dalam kitab Henoch dan tradisi Alkitab Ethiopia tampak hidup di hadapan kita. Apa yang dulu terdengar jauh atau misterius, kini bergema sebagai peringatan yang jelas bagi generasi yang menyaksikan tanda-tanda serupa dengan yang digambarkan Kristus dalam Matius pasal 24. Peperangan, kabar-kabar perang, kelaparan, wabah penyakit, dan maraknya kejahatan. Skenario ini bukan sekadar kebetulan historis, melainkan cerminan dari apa yang telah dinubuatkan para nabi. Sebuah cermin yang menunjukkan bagaimana umat manusia sedang menuju puncak pemberontakannya sendiri terhadap Tuhan. Henoch berbicara tentang negeri yang dirusak oleh persekutuan-persekutuan terlarang dan merebaknya praktik-praktik yang menjauhkan manusia dari kemurnian ilahi. Melihat sekeliling, kita melihat bagaimana kemajuan teknologi, alih-alih mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta, seringkali menjadi alat kesombongan dan jarak. Daniel pasal 12 telah meramalkan bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang biak, dan peningkatan pengetahuan ini, meskipun mengesankan, juga membawa bahaya yang membuat manusia lebih percaya pada penemuannya sendiri daripada kepada Tuhan. Ketegangan antara kemajuan dan kehancuran ini mencerminkan peringatan kuno. Ketika manusia berusaha membangun dunia tanpa Tuhan, hal itu pasti akan berujung pada penghakiman. Kata-kata Paulus dalam 2 Timotius 3 sangat mirip dengan realitas kontemporer. Tetapi ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual sombong, menghujat, durhaka kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak peduli pada agama. Masyarakat yang digambarkan Paulus sama dengan masyarakat yang kita renungkan, ditandai dengan penyembahan berhala terhadap citra diri, haus kekuasaan dan ketidakpedulian terhadap hal-hal rohani.
Gema nubuat Henokh bergema tepat pada titik ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang untuk menghakimi setiap perbuatan kefasikan. Lebih lanjut, gagasan tentang kendali global, sistem yang menyatukan ekonomi, politik, dan agama ke dalam satu struktur, menemukan paralel langsung dengan deskripsi Alkitab tentang pemerintahan binatang buas dalam Wahyu pasal 13. Kitab Henokh, ketika berbicara tentang pemberontakan para penjaga dan pengaruh mereka atas umat manusia, menunjukkan bahwa akhir zaman akan kembali ditandai oleh intensifikasi kegelapan rohani. Ketika kita melihat ke masa kini, kita melihat gerakan-gerakan bergerak ke arah ini. Sentralisasi kekuasaan, peningkatan pengawasan, dan upaya untuk menstandardisasi perilaku dalam skala global. Semua ini terhubung dengan peringatan-peringatan kuno yang menunjukkan bahwa panggung untuk penghakiman sedang dipersiapkan di hadapan kita. Namun, gema kenabian itu datang bukan hanya sebagai kecaman, tetapi juga sebagai panggilan. Pesan Henokh yang dilestarikan dan diingat berfungsi sebagai peringatan bagi gereja agar tidak mengikuti dunia ini, melainkan tetap teguh dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Anak manusia yang sama yang disaksikan Henokh dalam penglihatan, yang Daniel lihat sebagai yang lanjut. Usianya yang menyerahkan kekuasaan kepadanya adalah pribadi yang Yesus nyatakan sendiri. Dia adalah pusat nubuat dan sauh pengharapan. Ketika suara kenabian muncul untuk mengingatkan kita bahwa penghakiman sudah dekat, tujuannya bukanlah untuk membawa keputusasaan, melainkan untuk membangkitkan kewaspadaan. Peringatan Henokh dipadukan dengan sabda Kristus dan para rasul menunjukkan perlunya mengenali zaman. Jika tanda-tandanya jelas, jika kejahatan bertumbuh, dan jika pengetahuan bertambah, ini berarti kita semakin dekat dengan penggenapan janji-janji. Namun jika semuanya mengarah pada hasil ini, pertanyaan besar yang muncul adalah, seperti apakah penghakiman akhir yang diumumkan para nabi dan yang digambarkan Henokh sebagai sesuatu yang tak terelakkan? Kitab Henokh yang dilestarikan selama berabad-abad oleh tradisi Ethiopia berbicara tentang penghakiman yang tak terelakkan, penghakiman yang tidak hanya akan menimpa para malaikat yang jatuh, tetapi juga seluruh umat manusia yang terus-menerus berbuat jahat. Realitas yang sama ini ditegaskan dalam Wahyu pasal 20, ketika Yohanes menggambarkan takhta putih yang besar di hadapannya, semua orang mati, besar maupun kecil, akan muncul untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di sana, kitab-kitab dibuka dan kitab kehidupan menentukan nasib setiap orang. Apa yang dibayangkan Henokh sebagai seorang nabi sama dengan yang dilihat Yohanes dalam wahyu terakhirnya. Allah yang adil duduk di atas takhta, siap menghakimi dengan adil. Penghakiman ini bukan sekadar pemandangan yang jauh, melainkan peristiwa yang tak terelakkan bagi setiap generasi. Rasul Paulus menyatakan dalam Roma pasal 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab pribadi ini menyingkirkan segala alasan, karena tak seorang pun dapat bersembunyi dari Sang Pencipta. Henokh memperingatkan bahwa orang jahat akan dihukum atas perbuatan mereka, menunjukkan bahwa bahkan tindakan yang paling tersembunyi pun akan terungkap. Penghakiman bukan hanya tentang dosa-dosa besar yang dilakukan di depan umum, tetapi tentang setiap detail yang tersembunyi, setiap kata yang diucapkan, setiap tindakan yang dilakukan secara rahasia. Namun, pemandangan yang sama menakjubkannya ini juga membawa harapan. Bagi mereka yang berjalan bersama Kristus, penghakiman bukanlah penghukuman, melainkan pembenaran. Rasul Yohanes menulis dalam surat pertamanya, pasal 2 ayat 28, dan sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, sehingga ketika Ia datang, kita dapat memiliki keyakinan dan tidak malu terhadapnya pada kedatangannya. Mereka yang percaya kepada Kristus tidak lagi menghadapi kursi penghakiman sebagai terdakwa, tetapi sebagai orang tebusan, karena darah anak domba menutupi kesalahan mereka. Oleh karena itu, penghakiman terakhir adalah keadilan terhadap orang jahat dan pembebasan bagi orang-orang kudus. Kitab Henokh berbicara tentang kedatangan anak manusia, disertai berjuta-juta orang kudus untuk menghakimi. Wahyu pasal 19 menggambarkan momen yang sama ini. Ketika langit terbuka,
dan Kristus menampakkan diri di atas kuda putih bersama bala tentara surgawinya untuk menyerang bangsa-bangsa dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Gema di antara kedua kesaksian ini menunjukkan bahwa nasib dunia telah ditentukan. Kemenangan adalah milik Anak Domba. Adegan ini bukan hanya klimaks sejarah, tetapi juga pembukaan zaman baru, di mana keadilan Allah akan ditegakkan sepenuhnya. Dan setelah penghakiman, janji langit baru dan bumi baru diungkapkan. Yohanes melihat kenyataan ini dalam Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itu adalah penggenapan harapan abadi, pemulihan ciptaan, akhir dari penderitaan, kematian, dan air mata. Janji ini merupakan tandingan yang sempurna bagi kengerian penghakiman, karena menunjukkan bahwa tujuan Allah bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menebus, bukan hanya untuk menghakimi, tetapi juga untuk memulihkan. Pesan Henokh yang dilestarikan oleh Alkitab Ethiopia dan digaungkan di seluruh kitab suci, karenanya berfungsi sebagai peringatan sekaligus janji. Sebuah peringatan bagi mereka yang terus-menerus berbuat jahat, karena penghakiman tak terelakkan, dan sebuah janji bagi mereka yang tetap setia, karena harapan kekal sudah terjamin. Ia yang pernah diubahkan tanpa melihat kematian, mengingatkan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada keadilan setelah ketidakadilan, dan ada harapan setelah kekacauan. Dan berdasarkan wahyu ini, pertanyaan yang tak terelakkan bukanlah seperti apa penghakiman itu nanti, tetapi siapa yang akan berdiri pada hari itu, dengan penuh keyakinan menantikan manifestasi Kristus yang mulia, Anak Manusia yang akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar.